Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakiruddin Masruri, guru SMK Negeri 2 Purworejo. Ingin menyampaikan video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kelas 3 LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertemakan menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang meliputi foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oleh karena itu, silahkan selamat menyaksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silahkan disiapkan ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah pada makan sarapan semuanya? Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Semoga pada hari ini kalian semuanya sehat dan semangat. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti akan saya absen dulu terlebih dahulu ya. Oke. Akan Bapak absen dari nomor urut pertama. Absennya ya, terima kasih. Semoga yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan. Oke, yang ada acara semoga dilancarkan acaranya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Siap ya? Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, silahkan dibuka buku LKS-nya. Terakhir kita sudah membahas materi sebelum bab 3, yaitu tentang materi apa? Syu'abul Iman. Oke. Dan kita hari ini akan membahas materi bab 3 yang berjudul tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Oke. Sudah dibuka bab 3 ya? Oke. Kalau sudah dibuka, alangkah sebelumnya mari kita untuk literasi sebentar. Silahkan disiapkan HP-nya. Kita akan membaca Asmaul Husna dan membaca hafalan surat-surat pendek dan akan membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 26. Silahkan disiapkan HP-nya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai dibaca bersama-sama. Dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah membaca Asmaul Husna, surat-surat pendek dan
membaca surat Al-Isra ayat 26. Silahkan sekarang HP-nya boleh disimpan dulu. Kita lanjut pembelajaran di pagi hari ini. Masih semangat semuanya? Masih. Oke. Tempo anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes, kafir. No, setan. Terus. Oke, tepuk tangan semuanya. Masyaallah. Mari kita simak materi berikutnya, yaitu tentang bab 3. Kalau di sini judulnya adalah materi tentang menggapai ketenangan hidup dengan menghindari akhlak mazmumah. Tetapi sebelumnya ingin Bapak ingatkan materi kemarin tentang syu'abul iman. Sudah tahu pengertian iman ya? Ya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kenapa bisa naik, bisa turun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, coba itu Mas Ketua Kelas, Mas Rizky. Oke. Kenapa Mas Rizky iman itu bisa naik, bisa turun? Karena perbuatan manusia masing-masing itu sendiri ya. Oke, ya. Karena perbuatan manusia itu kadang baik, kadang tidak baik. Oh, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Rizky. Oh. Ya. Iman itu bisa bertambah kalau kita ilmunya itu semakin tinggi. Iman itu bisa lemah, bisa turun kalau ilmu agamanya kita itu kurang. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke ya. Siapa yang di kelas ini yang imannya paling tinggi? Coba ngacung. Oh, nggak ada, nggak tahu ya. Orang beriman itu tidak ada yang kelihatan ya. Berarti iman itu tempatnya di mana? Masya Allah. Kalian suka di hati atau di mana? Oh, di rumah. Oke. Oh, kalian suka di hati berarti ya. Oke, alhamdulillah. Hati-hati dengan hati. Oke, Masya Allah. Kelas MPLB berapa ini? 1. Kelas MPLB 1. Satu aksi berkantoran, satu berprestasi. Oke, tepuk tangan. Masya Allah. Ya, kita akan menonton video tentang akhlak tercela. Silahkan bisa dilihat. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik kan? Nggak sayang sama anak? Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama hanya boros atau mubazir. Harus pokoknya aku nggak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Rani, bisakah kamu yang petir? Sungguh tanya siapapun. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubaziran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tenang saja Allah. Lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Oke, selesai ya. Bagaimana videonya? Bagus ya? Oke, bisa diambil kesimpulannya? Oke. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu?
Oke, belum ya? Belum pernah. Alhamdulillah. Semoga dengan melihat atau menonton video tersebut nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Oke. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Ya, yang pertama di situ kita akan mempelajari tentang pengertian berfoya-foya. Coba dibaca bersama-sama pengertian hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Oke, dah cukup ya. Contohnya nanti bisa dibaca sendiri dan bisa didiskusikan dengan temannya. Kemudian selanjutnya tabzir pengertiannya adalah dibaca bersama-sama. Tabzir berasal dari kata Arab yang berarti pengeluaran yang tidak bermanfaat dan bukan di jalan Allah. Yang tak terlihat oleh banyak orang. Coba. Tapi dia kayak dalam hati gitu loh Pak, kayak juga. Tapi judulnya Ria dan iya Pak. Ibadah untuk Juga sih Pak. dipuji. Kasusnya kayak Yang mana ini? Jawa, terus ya Pak yang ini. Namun dibalik itu semua, ya, Yang tidak dilihat oleh orang. ya tidak terlihat kan berarti kayak nggak pamer terus cuma dia sendiri yang tahu gitu kan. Berarti kayak ujub. Fahri sering melakukan bukan semacam. Iya, oh, betul. Berarti nggak sih? Oke, sudah selesai semua ya? Alhamdulillah. Oke, saya persilahkan untuk maju presentasi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bisa tunjuk ke atas. Siapa mau maju dulu? Oh, kelompok. Oh ya, kelompok 4 mau maju dulu. Oke, sebelah sini nanti ya nunggu gilirannya ya. Oke, silahkan. Sebentar, oke. Ya, silahkan bisa dimulai presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Rahmawati, nomor absen 10, selaku moderator, dan ini rekan saya. Saya Saskia Narasmawati, nomor absen 31. Saya Gana Abdulgani, nomor absen 34. Saya Naura Yulika Permata, nomor 26. Dan saya Khairul Nisa Rahmanita Putri, nomor 16. Oke, kita bacakan dulu ya. Pertama-tama saya akan membacakan literasi tentang hasad yang berjudul Sulit Melihat Orang Lain Bahagia dengan latar belakang. Ya, silakan sesi tanya jawab. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Yolani, nomor absen 15. Di sini saya berbicara tentang gimana sih cara menghindari sifat takdir itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kita. Mohon izin waktunya sebentar ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Keisha. Mungkin ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menghindari sikap takabur ya. Kita harus bisa menanamkan sikap selalu bersyukur kepada Allah. Jadi atas nikmat yang telah diberikan kita harus bersyukur, tidak merasa diri
kedua, menghargai orang lain. Terus yang ketiga, mau menerima kritik. Dengan kita mau menerima kritik, itu bisa kita jadikan sebagai pandangan kita untuk jadikan perbaikan pada diri kita untuk depannya bisa lebih baik. Mungkin itu beberapa cara kalau... Siap ya? Mbak siapa namanya? Zulfa Salsabila Handayani. Oke, mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Wah, deg gitu ya. Oke. Nomor 1. Soalnya adalah apa jawabannya? Perbuatan. Oke, kita buktikan. Betul atau salah? Betul. Masya Allah. Oke, betul jawabannya. Silakan duduk. Alhamdulillah. Aman ya. Oke. Selanjutnya kelompok itu yang belum. Oke, maju. Satu anak. Oke. Yang belum maju presentasi. Siapa namanya, Mbak? Fadila Rizky Sani. Oke. Silakan siap-siap. Pilih nomor berapa? Nomor 5. Tereng. Oke, jawabannya apa? Apa? Jawabannya A, berbicara. Apakah betul? Betul. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Itu akhlak yang tidak baik yang harus kita hindari karena bisa mengotori hati kita. Nah, kalau hatinya kotor, buat mikir juga kotor, nambah dosa. Bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah, akhlak tercela? Ada yang tahu? Ayo, caranya adalah beribadah dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap rendah hati atau yang namanya tawadu, karena kita tidak lepas dari gangguan apa namanya? Syaitonir rajim. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa kita? MPLB? Oke, tepuk tangan. Oke. Mari kita tutup baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Cukup sekian ya. Selamat siang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Bapak banyak salah ya. Oke, dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian baik-baik, sehat-sehat, panjang umur, banyak rezeki. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke.